benar 1 Juni mengucapkan istilah Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang katanya lahir 1 Juni 1945. Dijadikan sebagai rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, diskusi kali ini di depan saya sudah ada Bang Dodi yang merupakan dulunya sebagai Ketua Umum Karang Taruna tahun 2005 ya, 15 tahun yang lalu ya. Kemudian Bang Dodi ini juga sebagai salah satu pendiri kantin kejujuran ya, pendiri kantin kejujuran di sudah 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu 2010. Ini luar biasa. Nah, sekarang ini Bang Dodi adalah Direktur Klinik Pancasila. Luar biasa. Direktur Klinik Pancasila ya saat ini, makanya tepat di hadapan saya ini kita akan berdiskusi tentang historis daripada kelahiran Pancasila itu sendiri. Ya memang mungkin saat ini ya Bang Dodi yang kita tahu bersama bahwa Pancasila itu semua masyarakat Indonesia dari kecil sampai besar dan itu diterapkan di sekolah-sekolah. Sejarahnya bahwa lahirnya Pancasila itu tanggal 1 Juni 1945. Nah, gimana ini nih? Sebelum saya menjelaskan, Bang Dodi perkenalkan dulu, mungkin ada menyapa kepada pemirsa masyarakat Indonesia yang insya Allah akan menyaksikan ilmu yang akan disampaikan oleh Bang Dodi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, bagi para pemirsa dan pendengar kegiatan diskusi pagi hari ini, patut kiranya saya sampaikan rasa hormat saya pada acara yang sangat membahagiakan ini. Undangan ini adalah undangan kekeluargaan, persaudaraan, dan persahabatan sama anak bangsa yang ingin membangun sebuah upaya menghangatkan kembali sebuah persembahan yang diberikan oleh Bapak Bangsa, pendiri bangsa, tentang sebuah ideologi yang sangat mulia ini. Sebelum saya melanjutkan diskusi ini, barangkali patut kiranya kita pagi hari ini merenung sejenak tentang makna dari sebuah peristiwa sejarah yang dikenal dengan G30S PKI atau Gerakan 30 September PKI. Hari ini bangsa Indonesia dihadapkan oleh sebuah wacana publik yang memperkaya cara pandang dan cara pendapat, pikiran, dan opini publik tentang G30S PKI itu. Namun sebelum saya meneruskan diskusi ini, saya serahkan dulu sama Bu Ici untuk melanjutkan pertanyaan lanjutan. Baik Bang Dodi, lebih baiknya Adinda Ici aja. Ya Adinda Ici. Jadi sifatnya diskusi ini adalah kita ini kekeluargaan ya Bang. Baik. Bang Dodi, kalau kan tadi saya sampaikan di awal waktu pembuka, semua orang tahu bahwa Pancasila itu lahir 1 Juni 1945 oleh para founding father kita. Bagaimana nih dari Bang Dodi sendiri selaku Direktur Klinik Pancasila yang memang kalau benar-benar mengetahui nih pastilah tentang sejarah singkat Pancasila itu sendiri. Jadi bagaimana pandangan Bang Dodi tentang historis kelahiran Pancasila ini? Ya, terima kasih Adinda. Satu kebahagiaan bisa berbagi satu upaya pemaknaan sejarah, karena sebenarnya sebuah kekuatan atau inti dari sebuah keserasian hubungan di negeri kita itu kalau seluruh komponen bangsanya tuh dapat memahami sejarah secara orisinil, faktual, dan sesuai dengan yang terjadi.
kalau kita merujuk pada terminologi lahir, lahir itu adalah satu proses yang terakumulasi dengan waktu, dengan penyertaan kontribusi baik peristiwa, aktor dan muatan peristiwa. Iya. Kalau 1 Juni dikatakan lahirnya Pancasila, hanya mencakup satu proses pengucapan istilah Pancasila oleh Bung Karno. Saya dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, proklamator Bung Karno benar 1 Juni mengucapkan istilah Pancasila. Oh, jadi 1 Juni itu mengucapkan istilah Pancasila, bukan lahir. Belum. Nah, tetapi karena pengendapan negara yang besar ini juga menghimpun karya-karya intelektual para bapak bangsa dan pendiri bangsa, kita juga harus menganggap titik tolak 1 Juni itu diucapkannya istilah Pancasila ikut disempurnakan oleh bapak bangsa yang lainnya. Termasuk juga kontribusi 22 Juni dengan adanya Piagam Jakarta yang menyebabkan adanya dialektika di bangsa ini, itu juga ikut mempertegas pengisian sejarah lahirnya Pancasila. Tetapi karena kita adalah negara hukum, semuanya harus diatur dengan dimensi hukum, secara konstitusionalis 18 Agustus lah. Secara faktual, secara sejarah, dan secara konstitusi lahirnya Pancasila. Sehingga kebesaran hati para pemangku kepentingan di negeri kita, termasuk para anak bangsa, harus dididik juga untuk secara jernih mengungkapkan ini gitu. Karena apa? Rasa syukur dan bahagia kita atas kontribusi The Founding Fathers, Bapak Insinyur Soekarno atau Bung Karno, itu juga melengkapi kaleidoskop kebesaran bangsa Indonesia yang juga ditopang oleh pilar-pilar intelektual tokoh-tokoh bangsa yang lainnya. Seperti komunitas orang-orang terbaik bangsa Indonesia di Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di Badan Penyiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu juga bagian dari rangkaian dari mozaik sejarah yang tidak boleh dihapuskan sebagai memori kolektif bangsa ini. Iya. Dengan demikian, secara nurani, rasa terima kasih kita pada Bung Karno juga harus menempatkan rasa terima kasih yang sama kepada bapak-bapak bangsa yang lainnya. Di antaranya Bapak Muhammad Hatta, Profesor Muhammad Yamin, Haji Hasyim Asy'ari, dan banyak tokoh-tokoh bangsa yang lainnya yang ikut dalam dialektika di BPUPKI itu menyempurnakan kaidah ideologi negara. Pancasila. Baik, oh seperti itu ya. Iya. Jadi sebenarnya 1 Juni itu istilah, bukan istilah Pancasila. Proses lahir. Karena negara ini adalah negara yang secara umum ditopang oleh pilar-pilar suku bangsa, ya, dengan keragaman pluralitas yang begitu tinggi. Kita juga harus menghargai adanya proses penyempurnaan oleh bapak-bapak bangsa yang lain. Jadi proses penyempurnaannya proses penyempurnaan, termasuk juga pengisian embrio dari Pancasila, itu juga harus kita hargain. Kenapa? Iya, benar. Tidak ada satupun celah untuk menurunkan derajat proklamator Bung Karno. Tetapi di sisi lain sebagai bangsa yang besar, kita juga harus mampu menghargai kontribusi pemikir-pemikir bangsa yang lainnya yang ikut bersama-sama menumbuh kembangkan bangsa ini sebesar seperti yang kita nikmatin hari Baik. ini. Jadi kalau tepatnya itu sebenarnya ya disebut apa biar bisa meluruskan ini tanggal berapa gitu? Ya, sebagai sebuah embrional sejarah, kita harus bersepakat sebenarnya 1 Juni lahirnya istilah Pancasila. Oh, lahirnya kita bersepakat bahwa 1 Juni itu istilah lahirnya Pancasila. Karena sejarah itu Pancasila adalah setiap episode dari jejak aktivitas rakyat yang aktual dan hidup, itu sejarah. Baik. Aktual dan hidup. Jadi penulis sejarah itu bisa pemenang, bisa penyundang, bisa pengamat, bisa sejarawan gitu. Baik. Tetapi dia aktual dan hidup. Itu makna dari sejarah. Sehingga tanpa mengurangi rasa hormat kepada bapak-bapak bangsa yang sangat majemuk, kita harus menempatkan itu proporsional. Betul. Proporsional. Tidak boleh seluruh kepentingan-kepentingan di luar konstitusional itu memberikan peluang kepada generasi di belakang kita, di depan kita menafsirkan sejarah sesuai dengan keinginan atau opininya pribadi.
Baik, baik itu ya, tentang sudah dijelaskan tentang apa namanya istilah lahirnya Pancasila. Tadi sudah jelas, semoga bermanfaat karena memang ini harus meluruskan tentang sejarah ini ya, jangan sampai memang sudah terlanjur dipahami karena tadi saya sampaikan Bang Dot, sejak kita SD, SMP sampai SMA dalam proses pendidikan kita itu yang dijelaskan adalah lahirnya Pancasila itu 1 Juni 1945. Makanya di awal tadi saya menyampaikan hal yang demikian, tapi ini udah diluruskan ya, istilah sebenarnya istilah lahirnya Pancasila. Iya. Itu baik. Bang Dodi, ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Bagaimana pandangan Bang Dodi sendiri tentang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara? Ya, kalau kita refleksi 75 tahun kemerdekaan bangsa kita, sebenarnya ada satu kebanggaan. Internalisasi nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah selesai kalau menurut pemupukan teorinya. Iya. Yang belum selesai dan tidak kelihatan itu adalah penguatan amalnya. Penguatan amal. Jadi sebenarnya dibutuhkan bangsa ini sebuah badan penguatan amal Pancasila. Gitu. Kenapa saya menyebut badan penguatan amal Pancasila? Karena kelihatan sekali ketika bangsa ini menghadapi banyak tantangan-tantangan, kita memang harus mengakui posisi Pancasila hari ini seperti dibuang sayang, digenggam melayang. Iya. Maksudnya dibuang sayang itu karena ini adalah milik paling mulia dari nenek moyang kita yang dikristalisasi oleh beberapa bapak pendiri bangsa dengan begitu asas musyawarah mufakatnya. Ini Pancasila itu kalau kita buang sayang gitu. Iya. Di era pertarungan globalisasi itu ada kaidah, ada kalimat yang paling tepat mencerminkan kalimat sayang kalau dibuang. Tapi ketika kita ingin menggenggam Pancasila, kita ingin pegang itu Pancasila yang pergi melayang. Karena dia menganggap kita masih ada di tataran konsep untuk bagaimana mengamalkan Pancasila yang murni itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang tercantum di konstitusi kita. Ini harus kita akuin. Nah, upaya kita hari ini sebenarnya harus mengantarkan Pancasila ke sumbunya, ke porosnya. Karena hari ini sedang melayang-melayang Pancasila itu. Dapat ditafsirkan oleh kepentingan politik dan kepentingan yang lainnya. Sehingga ikatan-ikatan untuk membangun keserasian dalam rangka mengayun langkah-langkah mengimplementasikan Pancasila itu boleh dikatakan hari ini masih jauh dari menggembirakan. Iya. Apa implikasi dari nilai-nilai Pancasila yang tidak menggembirakan itu? Seringkali keputusan-keputusan yang dibangun dengan asas keserasian sosial itu di negeri kita itu agak sedikit tertinggal. Karena dengan globalisasi di mana paham-paham luar itu bisa datang ke negeri kita lewat fasilitas sosial media, itu kadang-kadang lahirnya sebuah kompromi ala Pancasila itu kecil sekali pemunculannya gitu loh. Lebih banyak pengertian dalam teks akademis demokrasi yang dalam pengertian liberal itu yang sangat menggerogoti nilai-nilai keutuhan Pancasila. Tergerogoti sehingga perjuangan kita hari ini adalah melahirkan generasi bangga Pancasila. Harus generasi bangga Pancasila. Atau dalam tafsir saya, bangga itu bersama anak negeri gegap gempita amal Pancasila. Harus begitu. Wow. Harus gegap gempita amal Pancasila karena itu satu kekuatan yang menurut saya nuklirnya intelektual bangsa ini itu di Pancasila sebenarnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk menganjungkan atau merekomendasikan teori-teori apapun untuk membangun negeri seperti keinginan pendiri bangsa ini. Hanya lewat Pancasila, tempat kita berlabuh, tempat porosnya bangsa ini menyatukan aspirasi, menyelesaikan semua masalah. Sayangnya karena pelembagaan dari nilai-nilai Pancasila itu dulu mengalami dinamika yang sangat tinggi, kita kehilangan satu momentum untuk menyatukan hasrat untuk bersatu lewat Pancasila itu. Iya. Karena harus diakui juga pengkategorian cara mengimplementasikan Pancasila itu dikuasai oleh negara. Dalam hari ini ya kita harus menyebut pemerintah. Iya. Nah, ke depan mestinya perlu dirumuskan satu bentuk kompromi Indonesianis di mana nilai-nilai amal Pancasila itu cukup
melalui Badan Penguatan Amal Pancasila, ya. Kalau kita kan sekarang punya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, hemat saya Badan Penguatan Amal Pancasila itu akan memberikan nilai lebih karena ada kata-kata penguatan. Penguatan, iya. Sehingga dari kata-kata penguatan itu kita sudah ada di dalam level persetujuan secara lahir batin terhadap Pancasila, penguatannya yang harus dimekar mewangikan dari Sabang sampai Merauke. Baik. Kalau Badan Penguatan Amal Pancasila bisa berdiri di negeri kita, ada peluang seluruh upaya mengkoreksi perjalanan pembangunan nasional itu bisa diselesaikan dengan cara-cara Pancasila. Karena badan penguatannya akan tumbuh di mana-mana. Nah, kalau kita terbiasa melihat aneka warna penguatan amal Pancasila dari Sabang sampai Merauke, ada pengayaan pikiran-pikiran yang jernih yang dimunculkan oleh rakyat itu sendiri. Iya. Nah, tapi kalau serta-merta implementasi nilai Pancasila dikuasai oleh pemerintah, ya sebagai notabene-nya negara, itu akan mengurangi prakarsa-prakarsa publik yang sebenarnya juga genuine tentang Pancasila itu, sehingga perlu ada bentuk kompromi dengan satu pemikiran yang utuh bahwa kita sudah bersetuju tentang Pancasila, tetapi hari ini kita kering tentang amalnya, sehingga memunculkan generasi bangga Pancasila adalah jalan keluar untuk implementasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Iya. Oh, luar biasa ya, Bang Dodi. Sebelumnya ini karya Bang Dodi ya? Iya. Oh, tentang aku cinta di kau cinta NKRI. Iya. Luar biasa itu ya. Satu kalimat yang ingin saya coba hadirkan untuk menciptakan satu bentuk dialog sesama anak bangsa. Jadi kalau cuma gerakan aku cinta Indonesia itu kan sepihak. Iya, dan itu terkadang itu cuma slogan, jadi cuma sekedar di kata. Iya. Tapi kalau ada aku cinta, di kau juga cinta, di kau juga cinta, itu artinya kan dia jadi pilar yang kokoh. Gitu. Nah, ini akan menyebabkan poros Pancasila, yaitu Pancasila adalah obat republik untuk optimis dan sukses. Jadi kata-kata optimis dan sukses itu harus dilahirkan lewat persatuan kan? Persatuan itu adanya di Pancasila. Di Pancasila, gitu. Iya. Nah, sehingga kenapa buku saya judulnya Aku Cinta di Kau Cinta itu mengajak satu tawaran gitu loh. Mengajak satu tawaran. Makanya gitu. Tadi saya bilang itu ini persis dengan bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Jadi tidak sekedar slogan, cuma sekedar mengatakan keluar dari mulut, tapi implementasinya itu enggak dijalankan gitu. Iya. Ada ketakutan di sebagian pemangku kepentingan. Iya. Kita nggak perlu tafsirkan Pancasila. Pancasila sudah seperti yang ada di konstitusi di 18 Agustus itu gitu. Menurut saya tidak bisa. Seluruh orang diberikan akal pikiran. Gunakanlah akal pikiran itu gitu loh. Iya. Yang harus dibangun di negeri kita itulah ada memfasilitasi ruangan diskusi seperti ini gitu. Baik. Bagaimana orang per orang ya, secara komunitas, secara kolektif terus menghangatkan kecintanya pada Pancasila. Nggak usah repot-repot misalnya. Sila ke-1 apa yang bisa kita tumbuhkan agar amal Pancasila tumbuh? Toleransi. Apa itu toleransi? Tenggang rasa orang lain, etika, rukun akur sebagai norma saling interaksi, gitu kan? Apa implementasi ini sila kedua? Tolong menolong gitu, dimana bagian besar dari diri kita harus ada kekuatan untuk membangun tolong menolong itu. Yang ketiga, perbedaan itu harus disatukan. Di sila ketiga. Sila keempat, asas musyawarah mufakat. Kemudian bagaimana sila kelima bisa dibunyikan ya, kita bisa mendirikan koperasi gitu kan, dari situ wujud perekonomian rakyat bisa kita tumbuhkan. Sehingga menurut saya tafsir apapun tentang Pancasila tidak boleh doktriner. Iya. Karena itu supaya mencegah banyak pikiran-pikiran yang tidak terfasilitasi, harus ada badan. Iya. Harus badan yang mengkoreksi pikiran-pikiran yang sudah sesuai dengan Pancasila, diserasikan. Itu menurut saya tidak apa-apa. Sehingga kita harus menghindari lembaga pemerintah mengambil alih seluruh tafsir Pancasila itu, karena itu juga tidak demokratis gitu. Baik. Jadi batang tubuh dari Pancasila itu sendiri sudah masuk di pikiran hati kaki bangsa Indonesia. Yang dibutuhkan adalah kesatuan langkah untuk menyemarakan itu jadi amal-amal yang tumbuh sepanjang hari, mekar mewangi di tanah Ibu Pertiwi. Wow, luar biasa, mekar mewangi di tanah Ibu Pertiwi. Istilah-istilah ini sangat luar biasa. Itu yang harus terus tanpa lelah kita gelorakan. Baik, Bang Dodi, ini
kemarin kan masih terkait dengan Pancasila ini, eh, tadi Bang Dodi sudah jelaskan dengan memang kita harus cinta akan Pancasila ini karena Pancasila ini syarat akan makna, ya kan, Bang Dodi. Kemarin di DPR itu bahkan ada demo besar-besaran ya, Bang Dodi, tentang rancangan undang-undang HIP itu haluan ideologi Pancasila. Menurut Bang Dodi itu gimana ya? Sampai banyak mahasiswa, masyarakat yang turun untuk mengkritik itu, gitu. Ya, karena itu kan merefleksikan bahwa sebenarnya proses untuk membangun bangsa ini itu memang harus dengan partisipasi kan. Iya. Nah, terjemahan partisipasi itu kan bisa dengan narasi, opini, demo dan sebagainya gitu. Iya, maksudnya ini kan karena nomenklaturnya haluan ideologi Pancasila, memang di situ terjadi sebuah inkonsistensi gitu. Karena Pancasila itu sendiri sudah haluan gitu. Iya. Jadi kalau sudah haluan itu artinya kesepakatannya itu harus lahir batin. Iya. Jadi undang-undangnya menjadi merepotkan seluruhnya, dari tata bahasa, dari tafsirnya, dan dari kemungkinan implementasinya. Kalau namanya HIP, haluan ideologi Pancasila. Bagaimana haluan dibikin haluan gitu kan? Iya. Artinya termasuk kita juga tidak sanggup untuk menghormatin pikiran-pikiran pendiri bangsa. Di situ ada bentuk ketidaksukaan kita dengan Pancasila, dengan membuat haluan lagi gitu. Dari segi terminologisnya. Nah, begitu dikoreksi oleh demo-demo di negeri kita, dirubah menjadi undang-undang BPIP ya. Iya. BPIP. Menurut saya itu juga salah satu cara untuk merevisi. Iya. Tetapi itu tidak cukup. Karena kalau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila persis seperti yang dulu digagas di negeri kita, ada namanya BP7. Iya, BP7. Itu akan memberi peluang prakarsa-prakarsa publik tidak tersalurkan dengan demokratis gitu loh. Karena badan itu kan sebagai alat eksekusinya pemerintah, dia akan menciptakan sebuah bentuk pembinaan. Padahal nilai-nilai Pancasila sudah mendapatkan kesepakatan lahir batin dari bangsa Indonesia. Iya. Jadi idealnya mestinya setelah 75 tahun kita merdeka, yang dibutuhkan adalah badan penguatan amal. Penguatan amal. Penguatan itu artinya kita menghargai kontribusi pemikiran. Iya. Kita juga menghargai upaya negara, bangsa dan rakyat 75 tahun menjaga Pancasila. Iya. Lalu kita tingkatkan aspek pengamalannya. Gitu. Iya. Baik. Jadi itu ya. Jadi tidak cukup kalau cuma sekedar itu. Dan sebenarnya kalau misalkan kemarin yang rancangan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu sebenarnya sangat melanggar karena tidak menghargai para pandem-padel ini, yang mereka sudah dengan susah payah untuk melahirkan Pancasila ini untuk menyatukan bangsa Indonesia sendiri ya. Karena sudah haluan kan Pancasila. Iya, jadi kalau haluan diinterpretasikan menjadi haluan mengatur haluan, itu artinya perumus undang-undang itu memang mencoba meletakkan faktor sejarah itu diminimalisasi. Iya. Nah, itu yang tidak pas di dalam kerangka mengelola bangsa yang satu hati, itu agak kurang pas gitu. Harusnya kita mengakui sejarah, kita akui sejarah itu sebagai apa? Sebagai fondamen. Iya. Fondamen menyusun desain-desain pembangunan nasional. Baik. Jadi yang sudah pokok-pokok, yang sudah filosofis sudah kita terima. Iya. Tetapi pengelolaan dinamika itu juga harus mencerminkan kekayaan partisipasi. Iya. Jadi kalau dibuat undang-undang HIP ya memang menurut saya selain kurang bijak juga kurang arif. Kurang arif dan bijak. Iya, kurang arif dan bijak. Baik. Baik, Bang Dodi. Hari ini tepat ya 30 September. Kita akan mengingat dengan satu peristiwa besar di sana, yaitu gerakan 30 September. Dulu kita bilang kita kenal itu gerakan 30 SPKI ya, gitu. Gerakan 30 September yang terjadi tepat juga 30 September 1966. Hari ini udah berapa puluh tahun nih dia udah berjalan, 54 tahun Bang Dodi, lebih daripada setengah abad. Dan semua juga masyarakat Indonesia tidak lupa dari peristiwa itu. Karena sudah ditorehkan dalam sejarah ya Bang Dodi, sangat mencekam. Gimana nih Bang Dodi, hari ini masih ada juga praktek-praktek, sebenarnya praktek-praktek dari tindakan komunis atau kita kenal dengan PKI itu sendiri saat ini. Bagaimana ini untuk menjalankan
Pancasila ini agar kita memperkuat tentang ketahanan NKRI, Bang Nurdin? Karena itu sebenarnya ada satu kalimat yang sebenarnya secara sosiologis Iya, sudah diterima, namanya kewaspadaan. Kata-kata kewaspadaan itu sebenarnya menjadi kewajiban instingtif bangsa ini iya. untuk waspada dengan semua pikiran-pikiran yang memang bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Baik. Tidak hanya komunisme, bentuk-bentuk intoleransi, radikalisme, Iya, kemudian aliran-aliran yang menggerogoti Iya. falsafah kita, itu juga harus kita waspadain karena dia akan tumbuh terus seiring seperjalanan dengan bangsa Indonesia gitu. Nah, terkait dengan G30 PKI yang memang secara historis sudah terjadi, itu harus dijadikan tonggak oleh bangsa Indonesia untuk terus merenung iya, bagaimana proses perjalanan berbangsa kita jangan sampai keluar dari nilai-nilai Pancasila. iya. Karena itu hemat saya, peringatan G30 PKI tetap harus ditumbuh kembangkan. Karena Harus itu ditumbuh ya kembangkan. peringatan agar bahwa bangsa Indonesia itu bisa terus meningkatkan kewaspadaan. Nah, jadi di forum yang peringatan G30 PKI itu juga tidak boleh juga menutupi bahwa banyak juga anasir-anasir, pikiran-pikiran, ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Tidak masalah kan, misal kita memperingati G30 PKI lalu meningkatkan kewaspadaan terhadap paham-paham luar yang bertentangan dengan Pancasila, itu tidak masalah. Iya ya. Tidak masalah. Jadi momentum itu justru harus diterima sebagai cara bangsa Indonesia untuk mawas diri, bahwa perlu ada kesepakatan yang dibangun terus-menerus untuk menjaga bangsa Indonesia tetap utuh. Jadi menurut saya G30 PKI adalah momentum untuk perenungan diri yang paling istimewa, karena beberapa kali peristiwa itu juga cukup mengiris sejarah bangsa Indonesia. Iya. Ya. Benar. Mulai dari 48 ya, 65 dan sampai kapanpun tidak ada yang namanya pikiran itu mati. Baik. Tidak ada yang namanya PKI itu padam, tidak ada namanya PKI lumat. Semua tetap punya peluang untuk eksis. Karena apa? Pikiran harus dilawan dengan pikiran. Tetapi kesepakatan yang sudah terjadi di bangsa Indonesia, di tumpah darah negeri ini tentang Pancasila juga harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Iya. Karena itu untuk melawan bentuk-bentuk apakah namanya PKI gaya baru, Iya, PKI. bentuk radikalisme gaya baru atau bentuk-bentuk imperialisme gaya baru di negeri kita, tetap harus kita waspadain. Cara mewaspadain itu tadi apa? Tumbuhkanlah semangat bangga Pancasila di anak-anak muda di negeri ini. Gitu. Sampaikanlah Pancasila dengan bahasa-bahasa yang artikulatif, komunikatif, yang sederhana. Seperti saya bikin juga buku namanya Kasih Pancasila. Ada ya? Saya bikin buku Kasih Pancasila. Kata motivasi hal tentang Pancasila yang ringan-ringan saja, supaya anak-anak muda kita juga merasa bahwa Pancasila itu bagian dari dirinya. Seringkali kita kurang siap, kurang sabar untuk mendesain sebuah kalimat-kalimat yang sederhana dan mudah untuk diamalkan. Begitu Adinda. Baik, Bang Ludi, jadi memang kita harus menjalankan Pancasila ini untuk generasi muda, itu terutama harus tertanam dari generasi muda. Adakah cara yang lebih ideal dari tawaran dari Bang Ludi sendiri, biar memang, karena rumit loh Bang Ludi saat ini. Ya, salah satu cara agar Pancasila menarik di kalangan generasi bangsa, tumbuhkan nilai-nilai dan amal Pancasila itu dari rumah. Dari rumah. Jadi harus diciptakan bapak bangsa dan ibu bangsa di rumah. Tidak cukup namanya kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Semua harus jadi bapak bangsa dan ibu bangsa. Karena sebenarnya Pancasila itu bapak. Bapak yaitu bahan yang mengarahkan perilaku itu agar apa? Agar kuat. Karena dia penuntun. Baik. Nah, jadi di rumah-rumah lah kita harus bangun generasi bangga Pancasila karena ada bapak bangsa dan ibu bangsa. Jadi salah satu cara paling menurut saya paling otentik itu adalah kembalikan Pancasila itu menjadi sejarah ya. Sejarah Pancasila itu menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Mata pelajaran wajib. Lalu yang menguji siapa? Yang menguji kan perilaku generasi bangsa mulai dari rumah. Benar. Jadi kalau teorinya sudah bisa selesai dengan digitalisasi, dengan transformasi digital. Tetapi kan amal dan prakteknya yang paling mahal itu kan. Nah ini menurut saya kalau sejarah hanya jadi pilihan mata pelajaran pilihan di sekolah, ini juga perlu diwaspadain. Karena apa? Memori kolektif itu kekuatan. Sekali kita menghapus secara perlahan-lahan sejarah dan memori kolektif, bangsa ini akan kehilangan panduan. Karena apa? Pertemuan ratusan juta orang di bentangan Nusantara ini, kalau tidak ada panduan yang disepakati bersama, orang cenderung akan egois, akan individualistik.
dan itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Pancasila itu Iya. sendiri ya. Iya. Jadi memang benar-benar harus dijadikan sebagai mata pelajaran wajib. Iya, Wajib ya kalau Pancasila ini Wajib. mulai jadi dari rumah bawalah ke sekolah. iya. Diterapkan di sekolah. Ya, lalu diaplikasikan di tengah-tengah interaksi itu. Interaksi. Sehingga 3 pilar antara sekolah, keluarga dan masyarakat itu dia harus bersepakat Iya. menjadikan pelajaran wajib. Jadi kalau hanya sekedar sejarah itu mata pelajaran pilihan, kalau dari satu kelas ada 35 orang semuanya menganggap Pancasila sejarah itu adalah pilihan, lama-lama negeri kita tuh kehilangan kecintaan pada bapak bangsa. Contoh, kenapa setiap saya mengajar saya Iya. selalu mengucapkan salam kepada ratusan pahlawan nasional. Itu kadang-kadang siswa dan mahasiswa yang mendengar saya bertanya, Pak, kenapa Bapak capek-capek menyebut 177 nama pahlawan nasional? Iya, ini cara saya agar kalau kita bisa memuliakan pahlawan bangsa, perilaku mereka itu akan apa? Akan terinternalisasi mulai dari pikiran, hati, dan kaki kita. Saya hafal 177 nama pahlawan nasional, luar biasa. mulai dari Tengku Umar sampai Patimura saya hafal. Tiap provinsi, dan itu selalu saya ucapkan di tengah-tengah siswa dan mahasiswa saya. Kenapa? Karena itu adalah salah satu cara saya untuk menggugah mereka. Sekarang kalau saya tanya, apa yang bisa kau pelajari dari karakter pahlawan nasional Patimura? Hampir 90% anak-anak bangsa kita nggak tahu Pasti. karakter Patimura yang menonjol itu apa. Iya. Sisingamangaraja 12 apa? Sultan Hasanuddin apa? Anak-anak nggak pernah. Karena apa? Tidak pernah digugah oleh ibu bapaknya di rumah, di sekolah juga pelajaran kalau sejarah itu sudah tidak menarik. Ya, anak-anak kita mungkin kalau ujian sejarah 9, Iya. ya 9, 8 lah paling tidak. Tetapi dia tidak bisa dijadikan jembatan untuk apa? Mengkaitkan masa lalu, hari ini, dan masa depan. Masa depan. Karena kecintaan pada pahlawan nasionalnya tidak ditumbuhkan gitu. Terus gini juga Bang Dodi, kalau saya lihat itu ada semacam diskriminasi, mohon maaf ya, ada diskriminasi dari sepihak, kita katakanlah pemerintah. Misalkan ada hari-hari khusus yang dinobatkan buat pahlawan-pahlawan nasional tertentu. Jadi misalkan kan tadi Bang Dodi bilang 100 berapa yang dihafal pahlawan nasional? 177 pahlawan nasional yang dihafal. Berapa pahlawan nasional yang diperingati setiap hari pahlawan? Ya. Misalkan iya kan, Patimura dinobatkan sebagai pahlawan nasional, tapi hari Patimura itu ya cuman mungkin orang Ambon sebagian yang tahu, misalkan. Karena itu kan Gitu. kita perlu kebesaran jiwa di sini. Kebesaran jiwa bahwa bangun negara bangsa ini itu disumbangsikan, dikontribusikan oleh banyak orang di negeri ini. Iya, betul. Jadi mengelola cara mereka berkontribusi itu juga bagian dari kesusahan kita mengelola masa depan kita gitu. Tapi kalau kita melupakan sejarah, melupakan kontribusi, orang-orang semakin hari semakin globalisasi, Iya, semakin border tanpa batas, dia kehilangan pijakan. betul. Karena tidak pernah ada sejarah di dunia ini hubungan antar bangsa itu diselesaikan dengan win-win situation. Tidak pernah. Yang ada adalah bentuk bagaimana saya dapat apa, yuk urusan kedua. Itu sudah asas yang harus kita pahamin. You nomor 2 itu biasa. Jadi tidak pernah ada tuh hubungan antar bangsa-bangsa di dunia itu harmonis, akur, yang punya kau 2, aku 2, tidak ada itu. Yang perlu justru dikonsolidasikan energi kebangsaan itu. Orang-orang dari tanah Aceh sampai Merauke itu dia harus satu pandangan yang sama. Jadi kalau hari ini melokalisasi, kemudian ada restriksi pembatasan, kemudian ada diskriminasi, itu bagian kecil dari efek saja dari amal Pancasila yang luntur. Iya. Kalau amal Pancasila luntur, ketika saya orang dari suku bangsa Jawa, Iya. ketika saya belajar tentang Patimura, bayangkan betapa mahalnya anak-anak negeri ini kalau dia menyebut Patimura meskipun dia orang Jawa, Iya. dia topper sepak terjang Patimura, dan dia bisa demonstrasikan kecintaannya pada pahlawan bangsa itu di keluarganya. Bukankah itu cara ketika mereka berinteraksi di lapisan masyarakat, kecintaan itu tumbuh dengan sendirinya gitu. Iya. Jadi hemat saya, kesatuan bangsa itu sebenarnya sudah selesai di 28 Oktober. Yang dibutuhkan hari ini itu persatuan nasionalnya. Tapi kita semakin kesini malah ngurusin kesatuan lagi gitu. Kita campur adukan lagi bentuk-bentuk kesatuan yang sudah dibereskan 28 Oktober 28. Benar. Jadi energi bangsa terbuang percuma, ya, mubazir. Persatuan nasional nggak bisa kita jahit. Karena apa? Energi menjahit persatuan kan cinta. Cinta. Ya. Krisis cinta itulah pangkal muasal dari sedikit terganggunya
percepatan cita-cita nasional kita. Ya, krisis cinta. Dari krisis cinta tuh muncul namanya GPS, Gerakan Putus Silaturahim. Gerakan Putus Silaturahim itu melahirkan distrust, saling tidak percaya. Dari saling tidak percaya itu munculnya disharmoni, tidak akur, tidak harmonis. Lahirnya disharmoni menyebabkan apa? Krisis ilmu pengetahuan. Itu sebenarnya akarnya itu dari krisis cinta tadi. Karena itu jika ada ide menjadikan sejarah pelajaran pilihan di sekolah, saya orang barisan yang keberatan dengan berat, sudah keberatan tapi berat lagi gitu ya, tidak bisa. Sejarah harus jadi wajib, tetapi pilar masyarakat dan keluarganya dinaikkan gitu. Jadi sama-sama dikawal gitu. Justru ini ada tawaran-tawaran untuk menghilangkan materi sejarah itu, ya kan? Ya ada di media sosial ada beberapa itu wacana itu bahwa menghilangkan. Itu kan lahir dari para stakeholder yang rasionalistis. Karena sekarang era digital, anak-anak kita harus pinter IT segala macam. Yang namanya memori kolektif itu tidak memiliki kapasitas untuk mengungkit daya kinerja. Mereka keliru. Yeah. Yang namanya kinerja itu bukan cuma proses pemupukan intelektual saja. Betul. Yang namanya kinerja itu adalah kesatu pandangan antara pikiran, hati, dan kaki. You bayangkan kalau semua orang di negeri kita yang penting jago IT saja, nggak perlu sejarah, nggak perlu budaya, nggak perlu agama, nggak perlu ini. Dia menjadi robot. Kalau sudah menjadi robot, dia akan apa? Dikooptasi oleh kepentingan. Bisa kepentingan global, kepentingan Taipan, cukong, segala macam. Jadi apa manusia Indonesia kalau kehilangan nilai-nilai dasar itu? Betul. Jadi national character building itu menurut saya nggak bisa ditawar. Karena dia akan menyelesaikan ketika tidak serasinya hubungan bangsa ini, ketika mereka di dalam pikiran hati kakinya udah Pancasila, sudahlah kita musyawarah mufakat. Kalau sekarang karena kita dikuasai oleh demokrasi liberal, voting. Iya. Iya kan? Iya. Nah, sebenarnya voting itu alternatif demokrasi yang dimungkinkan. Tetapi kan kalau orang-orang di negeri kita hatinya sama, udahlah begini sajalah kita musyawarah mufakat saja, kan itu nilai Pancasila. Kan menjadi landai. Friksi-friksi, gesekan-gesekan antar individu di negeri kita menjadi kecil. Kalau kecil, orang kompak. Rukun, akur, kompak, bersatu lewat Pancasila, itulah maunya pendiri bangsa dan nenek moyang kita. Jadi di negeri kita tuh tidak perlu capek-capek meributkan ratusan suku bangsa, ratusan dialek. Tidak, karena kita sudah punya satu. Cara pandang kita ke depan adalah mengamankan, ya kan, cita-cita bapak-bapak bangsa kita. Dinamika boleh, dengan pengaruh utamaan apapun boleh saja, sosial, ekonomi, budaya dan segala macam. Tapi tidak boleh keluar dari koridor Pancasila. Bagaimana mempancasilakan pikir, hati, dan kaki itu ya dibuat bangga dulu dong. Pancasila ditaruh ke tengah, jangan ditaruh di pinggir atau bahkan hanya diucapkan di hari-hari tertentu gitu kan. Yang penting kan tiap harinya itu loh, bagaimana seluruh asas Pancasila itu dikerjakan dengan keikhlasan anak-anak negerinya. Baik. Bang Dodi, sangat luar biasa ya ini pengetahuan hari ini, luar biasa tentang Pancasila ini. Yang bahkan saya belum pernah dengar sebelumnya. Saya dengar dari Bang Dodi sendiri. Ini masih terkait dengan 30 September karena hari ini, sekali lagi hari ini momennya Bang Dodi. Apakah kalau dalam cermatan Bang Dodi sendiri ada praktek-praktek atau bibit unggul daripada PKI itu sendiri? Ada nggak di zaman sekarang ini? Saya di 2020 sudah menyampaikan sedikit, tapi harus begitu tegas lagi bahwa gagasan, pikiran yang dibungkus dengan ideologi itu tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Mungkin dia agak sedikit lumat di waktu, dilumat oleh waktu. Iya. Tapi pikiran itu akan tumbuh kembang terus. Dia akan mencari kalau dalam bahasa sosiologisnya itu mencari pernikahan. Iya. Pernikahan dengan situasi. Nah, untuk menciptakan situasi di mana mereka memenangkan ideologinya, pasti lewat kekuasaan toh? Iya, betul. Nah, yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia itu kembali kepada gerakan kewaspadaan sejak dini terhadap semua anasir, gerakan, pola, model, cara yang merongrong Pancasila itu sendiri gitu. Jadi kembali saya tegaskan, momentum peringatan G30 PKI itu wajib hukumnya diingat oleh bangsa Indonesia. Jangan sekali-sekali dilupakan. Baik, Bang Dodi, ini menarik dalam buku ini saya lihat ini mungkin bisa dijelaskan satu pembahasan, yaitu tangguh dari ancaman kebangsaan Indonesia. Kalau dilihat dari perspektif Pancasila gimana Bang Dodi? Jadi sebenarnya satu-satunya kekuatan ketahanan kita itu Pancasila. Jadi kalau Pancasila kehilangan resiliensinya, kehilangan daya tahannya, itu alamat
alamat keburukan pada persatuan bangsa itu akan tiba, tinggal menunggu waktu saja. Jadi kalau kita ditanya bagaimana ketahanan bangsa Indonesia, menurut saya, ayo dengan segera kita introspeksi, ya, kita mawas diri, lalu kita satukan kembali semangat kita untuk menempatkan Pancasila jadi sumbu dan porosnya bangsa Indonesia. Baik. Pengisian amalnya itu perlu fasilitas dari negara dan pemerintah. Namanya bisa Badan Penguatan Amal Pancasila. Nah, dari situ kekayaan-kekayaan pikiran, intelektual, karya-karya anak bangsa bisa dihimpun untuk menjadi apa? Menjadi embrio semangat baru dalam rangka mendudukan Pancasila di tempat setepat-tepatnya. Baik. Jangan sampai dipinggirkan hanya karena persoalan dinamika kebangsaan. Baik, Bang Dodi, untuk menutup diskusi kita pada hari ini, pada pagi hari ini, adakah pesan untuk masyarakat Indonesia, seluruh elemen masyarakat untuk bagaimana menjalankan Pancasila ini dengan baik? Ya, Langsung. keyakinan terhadap Pancasila tentang ketepatan, kebenaran, dan keyakinan Pancasila harus kembali dipompa melalui pikiran, hati, dan kaki semua anak negeri. Karena hanya lewat Pancasila lah perjalanan bangsa ke depan untuk makmur, adil, sejahtera dari Sabang sampai Merauke akan terwujud selama-lamanya. Dan saya menitipkan pesan, barangkali ada sebuah lagu Sang Rake Jurere di YouTube, bisa diklik. Iya. Itu pesan dari kata-kata Sabang Merauke maju rame-rame dengan Pancasila. Itu lagunya Lagu saya, Bang Dodi. Sang Rake Jurere, Sabang Merauke maju rame-rame dengan Pancasila. Baik. Ada di YouTube itu. Oh, di situ. Tadi apa? Sabang maju. Sang Rake Jurere, Jurere, Sabang Merauke maju rame-rame. Wah, luar biasa itu ya. Semoga bermanfaat ilmu yang sudah disampaikan, ilmu Pancasila yang sudah disampaikan oleh Bang Dodi tadi. Sekali lagi, beliau adalah Direktur Klinik Pancasila yang mau mengundang untuk memperdalam ilmu Pancasila ini. Silakan, biar memang dasar negara ini yang tadinya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI ya. Empat dasar negara itu bisa kebangsaan itu bisa ditanamkan dan bisa dijalankan dengan baik gitu. Jadi Bang Dodi, memang itu sudah terakhir. Untuk pemerintah gimana? Karena memang tadi elemen masyarakat juga harus dari masyarakat, pemerintah juga dong. Ya. Ada harapan juga. Komunikasi di negeri ini harus dijadikan salah satu cara efektif. Komunikasi apa saja? Komunikasi politik, sosial, budaya, ekonomi harus dijadikan. Pemerintah harus bisa menurunkan kegelisahan publik dengan menciptakan komunikasi yang efektif, ya, tepat, edukatif kepada publik tentang bagaimana mengajak masyarakat untuk menjadi generasi bangga Pancasila dengan cara-cara yang partisipatoris. Buka ruangan dialog, diskusi di mana saja. Orang boleh berbeda pandangan, boleh berbeda pendapat, tetapi ketika terjadi musyawarah mufakat, semua satu untuk Indonesia maju bersama-sama. Baik, terima kasih Bang Dodi, ilmunya sangat luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bang Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.